Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang ITIM Framework. Jadi di dalam ITIM Framework nanti kita akan mencoba untuk melihat ada beberapa pembahasan ya atau subbahasan. Yang pertama adalah definisi dari ITIM Framework, itu digunakan untuk apa. Yang kedua tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam ITIM. Yang ketiga siklus hidup di dalam ITIM atau manajemen investasi teknologi informasi. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk melihat maturity model yang ada di dalam ITIM. Nah oke, jadi itu adalah apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk memandu rekan-rekan mahasiswa sekalian di dalam memahami tentang ITIM Framework. Oke, selamat mengikuti, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Oke, untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ITIM Framework. ITIM kepanjangannya adalah Information Technology Investment Management. ITIM sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang bisa digunakan atau metodologi yang bisa digunakan di dalam mengelola suatu investasi, sistem informasi, dan teknologi informasi. Nah, bagaimana suatu kerangka kerja ini berjalan? Kerangka kerja ini digunakan untuk menilai tahapan proses investasi SI maupun TI secara aktual yang ada di dalam sebuah organisasi. Selain dia itu digunakan untuk menilai tahapan proses investasi, ITIM juga bisa digunakan untuk menentukan suatu perbaikan terhadap proses-proses Information Technology Investment Management yang sudah dijalankan oleh organisasi selama ini. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ITIM itu merupakan kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kegiatan atau proses investasi SI dan TI apabila didapatkan ternyata ada permasalahan-permasalahan di dalam proses investasinya sehingga tidak menghasilkan suatu value yang diharapkan, maka ITIM akan bisa memberikan suatu perbaikan yang tentunya sesuai dengan best practice maupun standar yang sudah ditentukan. Nah, itu merupakan tujuan dari ITIM Framework. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya suatu Information Technology Investment Management atau ITIM Framework atau kerangka kerja ITIM ini di dalam mengevaluasi langkah-langkah atau proses investasi SI dan TI pada sebuah organisasi. Caranya itu adalah dengan mengidentifikasikan terlebih dahulu proses-proses kritis yang ada di dalam kegiatan investasi TI, tentunya yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi proses-proses kritis di dalam kegiatan investasi, selanjutnya ITIM akan mencoba untuk menilai apakah proses-proses kritis tersebut memiliki suatu maturity yang tinggi atau tidak. Maturity di sini itu akan memperlihatkan ada atau tidaknya proses yang kritis itu di dalam sebuah organisasi. Selain itu, maturity atau ukuran maturity ini atau ukuran kedewasaan ini, ukuran maturitas juga digunakan untuk menilai kemampuan manajemen investasi serta kematangan yang ada di dalam organisasi di dalam melakukan investasi teknologi. Selanjutnya, setelah melakukan investasi, setelah melakukan penilaian atau melakukan evaluasi yang menghasilkan suatu nilai maturitas, selanjutnya ITIM akan memberikan atau menawarkan suatu rekomendasi yang bisa digunakan oleh organisasi untuk melakukan perbaikan terhadap proses investasi TI di sebuah organisasi. Nah, dengan melakukan beberapa langkah ini, maka harapannya ITIM itu akan dapat menjadi suatu alat yang sangat berguna bagi organisasi untuk melakukan yang pertama, mendukung penilaian mandiri dari organisasi serta melakukan perbaikan secara mandiri di dalam organisasi terhadap kegiatan-kegiatan untuk investasi TI atau investasi SI. Yang kedua, memberikan suatu standar bagaimana cara untuk melakukan suatu evaluasi investasi sehingga organisasi itu akan bisa melakukan kegiatan evaluasi mandiri yang bisa terstandarisasi.
Nah, itu merupakan tujuan dari kenapa suatu organisasi membutuhkan ITIM framework. Yang pertama, bagaimana cara melakukan atau bagaimana ITIM itu menentukan suatu kematangan di dalam organisasi pada saat organisasi melakukan investasi. Yang pertama adalah mengidentifikasikan terlebih dahulu proses kritis. Apabila tidak ada yang namanya suatu proses kritis di dalam sebuah organisasi, maka ITIM akan mencoba untuk memberikan atau menawarkan rekomendasi bagaimana sebaiknya proses itu dilakukan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, ITIM di sini akan dapat digunakan oleh organisasi sebagai suatu standar evaluasi di dalam melakukan investasi TI atau SI. Selain itu, ITIM juga bisa digunakan untuk mendukung penilaian internal di dalam organisasi, sehingga organisasi akan bisa melakukan kegiatan investasinya secara mandiri yang sesuai dengan standar tertentu. Nah, itu merupakan tujuan dari ITIM. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi di dalam ITIM, apa yang dimaksud dengan prinsip, tetapi sebelum itu kita perlu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sebuah prinsip ya. Kalau misalkan kita hidup, itu kita pasti akan memiliki suatu prinsip. Misalkan prinsip kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Prinsip itu merupakan sesuatu yang harus kita pegang dan harus terlaksana di setiap sisi kehidupan kita. Yang artinya adalah ketika kita melakukan kegiatan, maka kita jangan sampai melanggar prinsip yang sudah kita tentukan. Hal ini sama halnya dengan penerapan prinsip ITIM. Berarti ketika organisasi ingin menerapkan ITIM, maka organisasi tersebut harus memahami tentang prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar organisasi tidak secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar prinsip yang sudah ditetapkan di dalam ITIM. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang perlu untuk kita diskusikan. Jadi, prinsip-prinsip yang ada di dalam ITIM Framework setidaknya ada 5 berdasarkan dari slide yang ada di depan. Yang pertama adalah ITIM itu merupakan kerangka kerja generik yang ditujukan untuk penggunaan yang luas. Artinya apa? Di sini kerangka kerja generik ini adalah kerangka kerja yang bisa digunakan oleh seluruh organisasi yang ingin menerapkan IT. Serta di sini ada suatu kalimat yang kedua, yaitu digunakan untuk penggunaan yang luas. Yang artinya adalah penggunaan dari ITIM itu bisa digunakan pada industri apapun. Selama industri tersebut ingin untuk menerapkan suatu prinsip-prinsip, ingin menerapkan suatu manajemen investasi IT yang baik, maka perusahaan tersebut akan bisa menggunakan ITIM. Selanjutnya pada poin yang kedua di sini adalah ITIM, di dalamnya terdapat sebuah peta jalan atau roadmap. Yang artinya adalah ITIM ini akan memberikan suatu langkah-langkah yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi organisasi untuk melakukan kegiatan investasi TI di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah ITIM mungkin tidak secara mendalam menggambarkan kondisi yang seharusnya ada di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, ITIM pada prinsipnya itu diharuskan atau organisasi diharuskan untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya sehingga bisa atau mungkin seperti ini ya, ITIM itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam sebuah organisasi, karena penggunaan ITIM itu memang digunakan secara generik, atau ITIM itu merupakan suatu kerangka kerja secara generik yang ditujukan untuk penggunaan luas, sehingga tidak merepresentasikan penggunaan-penggunaan yang secara detail ada di dalam setiap organisasi. Yang keempat di sini adalah proses kritis ITIM yang ada pada organisasi seharusnya berevolusi secara bertahap. Jadi jangan sampai kita memiliki suatu pemikiran bahwa ketika sudah diterapkan ITIM, maka organisasi tersebut pasti akan menerapkan suatu investasi yang berguna bagi organisasi. Tidak seperti itu, tetapi aktivitas investasi atau aktivitas manajemen investasi ketika diterapkan ITIM, maka organisasi harus melakukannya secara bertahap. Artinya diperbaiki secara terus-menerus di setiap tahunnya atau di setiap periode tertentu yang sudah ditentukan oleh organisasi tentunya. Sedangkan yang kelima di sini tidak ada cara yang tepat dalam mengimplementasikan ITIM framework. Artinya adalah terserah dari organisasi di dalam mengimplementasikan ITIM framework.
selama organisasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam ITIM dan tidak melanggar suatu aturan yang sudah ditentukan di dalam ITIM. Jadi diserahkan kepada organisasi bagaimana cara menerapkan suatu manajemen investasi yang baik selama itu tidak melanggar prinsip maupun aturan-aturan yang ada di dalam ITIM. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami tentang siklus hidup dari ITIM atau Information Technology Investment Management. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup? Yang dimaksud siklus hidup itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ITIM atau perusahaan yang menerapkan ITIM agar perusahaan tersebut dapat menggunakan best practice dari ITIM untuk mengelola investasinya dengan benar. Harapannya kan ketika perusahaan menggunakan ITIM, maka perusahaan akan dapat mengelola atau menstandarisasikan kegiatan untuk pengelolaan investasi teknologinya dengan tentunya dengan menggunakan kerangka kerja atau prinsip-prinsip maupun langkah-langkah dari ITIM itu sendiri, sehingga langkahnya atau kegiatannya itu bisa terstandarisasi. Oke, untuk poin yang pertama di dalam siklus hidup ITIM itu adalah ITIM dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung penilaian diri dan perbaikan organisasi sehingga dapat menjadi suatu standar terhadap evaluasi investasi yang handal. Jadi harapannya adalah dengan menggunakan ITIM, maka organisasi itu akan memiliki suatu standar, yang mana standar itu akan bisa diterapkan di tiap-tiap departemen yang akan melakukan investasi TI, sehingga yang terjadi apa ketika sudah ada standar berarti organisasi akan memiliki suatu langkah-langkah yang baku di dalam menilai apakah investasinya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga harapannya ketika itu terjadi, maka investasi yang dilakukan ke depannya itu akan bisa dilakukan dengan terstandarisasi, yang mana ketika suatu investasi itu dilakukan secara atau langkah-langkah investasi dilakukan secara terstandarisasi, berarti organisasi akan lebih mudah untuk memonitor apakah langkah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, proses analisa investasi SI berdasarkan kerangka kerja ITIM itu menekankan pada 3 kegiatan utama yang disebut sebagai suatu kerangka atau sebagai suatu siklus hidup. Nah, siklus hidupnya itu apa saja? Yang pertama itu adalah seleksi, yang kedua adalah pengendalian, dan yang ketiga adalah kegiatan evaluasi. Jadi 3 langkah ini merupakan 3 langkah yang ada di dalam kegiatan ITIM. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah pengendalian, dan yang ketiga adalah evaluasi. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan mencoba untuk mendiskusikan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan seleksi, apa yang dimaksud dengan pengendalian, dan apa yang dimaksud dengan evaluasi. Oke, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa siklus hidup yang ada di dalam manajemen investasi teknologi informasi itu bisa dibagi menjadi 3 atau 3 fase. Yang pertama adalah fase seleksi, yang kedua adalah fase kontrol, dan yang ketiga adalah fase evaluasi. Di dalam fase seleksi di sini, fase seleksi menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana kiranya organisasi itu bisa memilih proyek yang tepat guna atau tidak. Artinya tepat guna adalah proyek yang nantinya akan menghasilkan suatu improvement atau menghasilkan suatu value yang sesuai dengan value yang diharapkan bagi organisasi tentunya. Itu yang ada di dalam seleksi. Sedangkan apa yang ada di dalam suatu kontrol di sini atau fase kontrol digunakan untuk menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana caranya kita bisa atau organisasi bisa meyakinkan bahwa project itu ternyata bisa mendeliver benefit atau bisa mendeliver suatu manfaat bagi organisasi ketika project tersebut sudah diimplementasikan atau ketika ada suatu investasi TI di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga di sini evaluasi atau fase evaluasi. Fase evaluasi digunakan untuk menjawab apakah yang namanya suatu sistem itu sudah merepresentasikan atau sudah mendeliver manfaat sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu yang dimaksud dengan evaluasi. Jadi setidaknya ada 3 langkah di sini.
atau di dalam siklus hidup ITIM. Yang pertama adalah penyeleksian, yang kedua adalah kontrol, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, di dalam penyeleksian atau fase seleksi di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah screening untuk mencoba melihat apakah suatu project IT itu ternyata bisa memberikan manfaat atau tidak. Yang kedua adalah ranking atau mencoba untuk memperingkatkan tiap-tiap proyek IT atau tiap-tiap investasi IT, mana yang bisa memberikan suatu value yang paling tinggi, mana yang bisa menghasilkan, atau mana proyek IT yang memiliki resiko yang paling tinggi, itu yang ada di dalam rank. Baru dari situ kita akan bisa memilih kira-kira mana proyek yang harus disetujui atau tidak. Itu yang ada di dalam kegiatan seleksi. Di dalam kegiatan controlling berarti di sini adalah apa yang harus dilakukan di dalam fase kontrol. Di dalam fase kontrol yang harus dilaksanakan ada 2 setidaknya. Yang pertama adalah melihat atau memonitor atau memantau progres yang terjadi di dalam kegiatan investasi TI. Ketika ternyata di dalam investasi TI itu tidak sesuai pelaksanaannya dengan apa yang sudah direncanakan, maka di sini harus dilakukan langkah yang kedua, yaitu take corrective action, melakukan langkah-langkah perbaikan atau langkah-langkah penyesuaian, sehingga setidaknya yang namanya kegiatan investasi sudah sesuai dengan tujuan. Baru di fase yang terakhir atau pada fase evaluasi akan dilaksanakan 3 langkah. Yang pertama adalah conduct interview, artinya kita akan melakukan interview terhadap siapa saja partisipan yang ada di dalam investasi IT atau stakeholder di dalam investasi TI untuk melihat apakah memang investasi IT itu ternyata memberikan suatu dampak positif atau negatif. Yang kedua adalah make adjustment. Apa yang dimaksud di dalam make adjustment? Dalam make adjustment berarti dari hasil interview tadi kita akan mencoba untuk menganalisis kira-kira apa permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan investasi, apa kira-kira kelebihan dari investasi IT yang ada, atau kira-kira apa faktor-faktor yang bisa menentukan kesuksesan dari investasi IT. Itu yang ada di dalam make adjustment. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam langkah yang ketiga di dalam fase evaluasi, yaitu apply lesson learned. Artinya adalah apa yang sudah kita dapatkan dan sudah kita analisis, sudah kita dapatkan melalui hasil wawancara, kita sudah menganalisis risiko-risiko yang terjadi di dalam pelaksanaan investasi, menganalisis hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan investasi, dan melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam investasi. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan dan selanjutnya sebelum kita melakukan implementasi, seharusnya kita mencatat terlebih dahulu ke dalam suatu repositori kira-kira kegagalan itu terjadi karena apa, keberhasilan terjadi karena apa. Baru kita akan mencoba implementasikan hasil dari repositori itu ke dalam fase penyeleksian sebuah proyek IT. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang ada di dalam ITIM Life Cycle. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pada diagram yang merepresentasikan ITIM Life Cycle terdapat 3 fase di dalam siklus hidup ITIM. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah kontrol, dan yang ketiga adalah evaluasi. Yang pertama adalah seleksi. Di sini sudah direpresentasikan ke dalam bentuk deskriptif sehingga kita bisa membaca dengan lebih komprehensif ya. Apa yang dimaksud dengan seleksi, apa yang dimaksud dengan kontrol, apa yang dimaksud dengan evaluasi. Yang pertama seleksi, yaitu seleksi itu digunakan untuk apa? Seleksi digunakan untuk menentukan proyek IT yang terbaik di dalam mendukung suatu misi organisasi atau tujuan dari organisasi. Caranya adalah dengan menganalisis risiko-risiko yang terjadi di dalam proyek IT dan melihat manfaat-manfaat yang kiranya bisa memberikan suatu value atau manfaat yang tangible maupun intangible bagi masing-masing proyek IT. Itu tujuan utama dari fase seleksi. Tujuan utama dari fase kontrol yaitu organisasi ingin memastikan bahwa dengan pengembangan proyek IT proyek IT atau proyek sistem informasi dan bertambahnya biaya investasi, apakah proyek tersebut telah memenuhi harapan dari sisi biaya dan risiko. Jika proyek tidak sesuai dengan harapan, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperbaiki perubahan yang terjadi, atau untuk memperbaiki atau untuk meluruskan kira-kira permasalahan yang terjadi di dalam implementasi investasi IT.
Yang ketiga adalah fase evaluasi. Di dalam fase evaluasi maka akan dilaksanakan perbandingan antara proyek yang dilakukan dengan hasil yang ada. Sehingga dari perbandingan ini bisa didapatkan suatu gap. Gap tadi itu akan digunakan untuk melihat atau menilai dampak proyek terhadap tujuan dari sebuah organisasi. Sehingga ketika kita bisa menilai ketika kita bisa menilai dampak proyek terhadap tujuan dari organisasi, maka kita akan bisa mengidentifikasikan kira-kira perubahan atau modifikasi apa yang perlu untuk dilakukan di proyek kedepannya, yang nanti akan berdampak atau berimbas pada perbaikan terhadap investasi IT di tahun-tahun kedepannya. Nah, itu merupakan pendefinisian dari tiap-tiap langkah atau tiap-tiap fase di dalam ITIM life cycle. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas framework atau model kematangan yang ada di dalam suatu kerangka kerja ITIM. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan model kematangan? Di sini perlu kita pahami bahwa kerangka kerja dari ITIM itu merepresentasikan suatu model kematangan, yang mana yang disebut dengan model kematangan itu bisa dibagi menjadi 5 tahap kematangan yang merepresentasikan apakah suatu organisasi itu sudah melakukan kegiatan manajemen investasi dengan baik. Itu yang disebut dengan maturity model. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan maturity model itu merupakan suatu konsep penilaian untuk melihat apakah suatu organisasi sudah mencapai kegiatan manajemen investasi TI-nya dengan baik. Yang mana maturity model ini dibagi menjadi 5 tahapan atau 5 level. Nah, untuk poin yang kedua di sini tahapan atau level-level ini itu bersifat kumulatif. Artinya adalah untuk bisa mencapai kematangan atau tingkat kematangan yang lebih tinggi, maka organisasi harus menyelesaikan atau setidaknya memenuhi seluruh kebutuhan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau pada tahapan di level yang lebih rendah. Jadi, kalau misalkan ada 5 tahapan kematangan ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Untuk bisa mencapai level 2, maka organisasi harus melaksanakan setiap praktek yang ada di dalam level 1 secara menyeluruh. Baru setelah itu bisa naik ke level kedua. Untuk bisa mencapai level yang ketiga, ya mau tidak mau organisasi harus bisa melaksanakan setiap praktek yang ada di level 2 secara menyeluruh, secara kumulatif, sehingga bisa masuk ke dalam level ketiga, begitu seterusnya sampai ke level ke-5. Nah, itu merupakan definisi dan bagaimana suatu maturity model itu digunakan untuk menilai kemampuan organisasi di dalam melaksanakan manajemen investasi teknologi informasi. Oke, jadi ini merupakan lanjutan dari pemahaman tentang tingkat kematangan yang ada di dalam ITIM framework atau kerangka kerja ITIM, bahwa untuk setiap kematangan atau tingkat kematangan level 1, level 2 sampai level 5, maka ITIM di sini memberikan suatu gambaran atau acuan atau referensi proses-proses yang harus dilakukan oleh organisasi agar bisa mencapai tingkat kematangan tersebut. Nah, berarti di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa melihat apakah organisasi itu sudah memenuhi kematangan di level pertama misalkan. Begitu juga ketika organisasi ingin melakukan atau ingin mencapai tingkat kematangan level kedua, maka ITIM memberikan suatu acuan atau referensi bagi organisasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi agar organisasi tersebut bisa mencapai level yang diinginkan. Nah, oke. Jadi untuk slide berikutnya kita akan mencoba untuk melihat suatu deskripsi atau diagram yang menggambarkan 5 tahapan serta proses kritis yang harus dilakukan oleh organisasi agar bisa mencapai tiap-tiap level yang diinginkan atau level kematangan yang diinginkan. Oke, jadi kalau misalkan kita bisa perhatikan pada slide di sini, slide di depan itu merepresentasikan tiap-tiap langkah atau stage ya, atau fase atau ya langkah ya, tiap-tiap tahapan level atau tiap-tiap tahapan maturity yang ada di dalam ITIM. Jadi di sini ada 5 tahapan untuk bisa mencapai stage yang kelima atau tahap yang kelima di dalam maturity-nya, maka harus memenuhi atau harus melaksanakan
praktek-praktek kritis yang ada di stage 1 sampai stage yang keempat. Jadi begini, kalau misalkan organisasi ingin mencapai stage 2 ya, berarti setidaknya organisasi harus mencapai stage yang pertama. Bagaimana caranya bisa mencapai stage yang pertama, yaitu creating investment awareness, yaitu organisasi harus melakukan critical process dari stage pertama, yaitu IT spending without discipline investment process. Artinya organisasi tersebut harus secara disiplin menerapkan kegiatan-kegiatan investasi TI-nya dan disimpan ke dalam suatu repositori tertentu. Yang mana di dalam stage pertama merepresentasikan bahwa organisasi itu ternyata melakukan investasi TI-nya itu secara ad hoc. Baru kalau misalkan ada proyek, baru dilakukan yang namanya pencatatan investasi. Baru dihitung kira-kira proyek ini berapa jumlahnya, apakah kembali modal atau tidak, begitu seterusnya. Artinya tidak direncanakan dengan baik. Itu yang ada di dalam stage yang pertama. Harapannya adalah untuk bisa mencapai stage yang pertama, organisasi harus melakukan kegiatannya dengan lebih terstruktur. Baru ketika stage pertama dipenuhi, maka organisasi akan berhak melakukan atau mencapai stage yang kedua. Agar dapat melakukan atau mencapai stage yang kedua atau tahapan yang kedua, maka setidaknya ada 5 langkah atau critical process atau proses-proses kritis yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang pertama adalah instituting the investment board. Harus ada yang namanya board atau kumpulan orang di dalam organisasi yang khusus untuk mengkaji tentang investasi TI yang dilaksanakan. Yang kedua adalah investasi TI harus memenuhi suatu kebutuhan bisnis. Yang ketiga, tidak seluruh investasi akan disetujui, tetapi kita harus memilih atau organisasi harus mencoba untuk menyeleksi kira-kira investasi mana yang mendatangkan keuntungan dan memberikan suatu risiko yang rendah. Yang ketiga, di sini adalah providing investment oversight, artinya adalah organisasi harus bisa menghitung kira-kira ke depannya investasi ini akan memberikan suatu keuntungan bagi organisasi atau tidak. Dan yang terakhir adalah capturing investment information, yaitu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan investasi TI yang ada di dalam sebuah organisasi. Begitu seluruhnya ini sudah dikerjakan oleh organisasi, maka organisasi akan berhak untuk melaksanakan setidaknya critical process di stage yang ketiga. Begitu seterusnya sampai stage yang kelima. Nah, itu yang dimaksud dengan maturity atau tahapan maturitas di dalam sebuah ITIM framework beserta dengan proses kritis yang mengikutinya. Baik, untuk tahapan selanjutnya, pada pembahasan sebelumnya mungkin kita sudah mencoba melihat tentang bagaimana maturity model yang ada di dalam ITIM itu ternyata memiliki proses-proses kritis atau proses-proses kritikal yang merepresentasikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi agar organisasi itu dipandang sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen IT-nya atau manajemen investasinya dengan baik, yang terdiri dari 5 level ya, atau 5 tahap atau 5 stage. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat apa arti dari tiap-tiap tahap atau tiap-tiap stage di sini. Jadi mulai dari pembahasan stage yang pertama atau tahap yang pertama sampai tahap yang kelima. Nah, pada video ini itu kita akan mencoba membahas atau bahasan dari definisi tiap tahap ini akan menjadi pembahasan yang terakhir pada video ini. Yang kemudian akan kita lanjutkan pada video yang kedua, yaitu tentang pembahasan yang menjabarkan bagaimana proses-proses di dalam tiap tahap itu dilaksanakan, atau setidaknya kita akan membahas tentang proses-proses atau definisi dari tiap proses dalam tiap-tiap tahap pada maturity model di dalam ITIM framework. Oke, mari kita langsung bahas untuk tahap yang pertama, yaitu creating investment awareness. Nah, di sini creating investment awareness yaitu menciptakan kesadaran berinvestasi, artinya adalah organisasi pada tahap ini memilih investasi teknologi informasi yang dilaksanakan secara tidak terstruktur. Artinya investasi yang dilakukan oleh organisasi atau investasi TI yang dilakukan oleh organisasi itu dilakukan secara ad hoc. Ad hoc artinya apa? Ad hoc itu ya terburu-buru.
secara mendadak, tidak ada perencanaan sebelumnya. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan atau implikasinya itu adalah hasil proyek teknologi yang sudah dilaksanakan tidak dapat diprediksi keberhasilannya. Ya, hasil proyek teknologi informasi tidak dapat diprediksi dan keberhasilan proyek tersebut, jika itu berhasil, itu tidak akan dapat diulangi lagi sehingga bisa menjadi suatu best practice yang akan bisa digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek yang serupa di kedepannya. Nah itu ya, permasalahan kalau misalkan organisasi menganggap bahwa kegiatan investasi IT itu merupakan investasi atau kegiatan yang ad hoc. Nah, pada tahapan ini organisasi itu wajib untuk menciptakan kesadaran akan proses investasi. Organisasi itu wajib sadar bahwa ternyata investasi TI itu penting dan harus dilakukan dengan terstruktur dan terkoordinasi. Nah, itu merupakan apa yang dimaksud dengan tahapan pertama, yaitu menciptakan kesadaran berinvestasi di dalam sebuah organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang stage yang kedua di dalam ITIM Maturity Model Framework. Nah, di dalam tahap yang kedua, yaitu Building the Investment Foundation, atau bahasa Indonesianya adalah membangun dasar berinvestasi, maka di sini didefinisikan, yaitu bahwa proses-proses kritis yang terjadi di dalam suatu organisasi untuk menentukan investasi TI, itu akan dijadikan sebagai suatu fondasi dalam proses investasi, yaitu tiap-tiap pengalaman yang sudah dihasilkan dari proyek-proyek yang ada sebelumnya itu akan dicatat dan diambil suatu best practice-nya, sehingga proses tersebut akan bisa digunakan untuk bisa mencapai kesuksesan dalam investasi TI ke depannya. Selain itu, dengan menggunakan best practice tersebut, maka organisasi akan dapat lebih memprediksi keluaran dari investasi TI yang diharapkan melalui penerapan proyek-proyek TI. Selain itu, organisasi akan juga bisa lebih mengontrol kegiatan investasi yang dilakukan secara berulang-ulang di tingkat proyek yang terjadi. Nah, di sini harapannya adalah di dalam Building Investment Foundation, maka organisasi itu diharuskan untuk membangun suatu expertise atau membangun suatu knowledge base bagaimana cara untuk menerapkan suatu investasi TI dengan baik. Sehingga knowledge base tadi itu akan menjadi dasar bagi organisasi di dalam melaksanakan kegiatan investasi ke depannya. Ketika sudah ada suatu knowledge base, maka knowledge base ini akan bisa menjadi suatu acuan di dalam kesuksesan proses investasi TI. Knowledge base juga akan menjadikan kegiatan investasi IT di dalam organisasi bisa lebih diprediksi keluarannya atau luarannya, atau kegiatannya atau pelaksanaannya. Selain itu, knowledge base yang sudah dihasilkan itu akan menjadi suatu kontrol di dalam pengelolaan investasi, yang mana investasi itu tidak cuma dilakukan satu kali saja, tetapi dilakukan secara berulang-ulang di dalam sebuah organisasi. Nah, itu merupakan tahapan yang kedua, yaitu membangun dasar berinvestasi. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu stage yang ketiga di dalam maturity model pada ITIM framework, yaitu developing a complete investment portfolio, atau yang dimaksud dengan pengembangan portofolio investasi yang lengkap. Nah, di dalam langkah atau tahapan ini, maka organisasi itu diharuskan untuk melihat suatu proyek-proyek yang sudah dikerjakan untuk dijadikan sebagai portofolio yang ada di dalam sebuah organisasi. Artinya di sini adalah organisasi harus menyediakan suatu portofolio yang mana di dalam portofolio TI itu terdapat proyek-proyek IT yang akan dikerjakan, sedang dikerjakan, dan yang sudah dikerjakan oleh sebuah organisasi. Yang mana portofolio ini akan membantu organisasi di dalam mengevaluasi investasi TI yang potensial akan memberikan suatu manfaat positif bagi organisasi.
ketika portofolio ini ada, maka portofolio ini akan menjadi acuan bagi organisasi di dalam menentukan mana kira-kira aplikasi atau investasi IT yang harus didahulukan, mana investasi IT yang dikerjakan belakangan. Sehingga melalui portofolio, organisasi akan dapat memahami dengan baik bagaimana investasi yang dilakukan itu dapat mendukung misi, strategi maupun tujuan dari sebuah organisasi. Nah, itu merupakan pendefinisian dari tahapan yang ketiga, yaitu pengembangan portofolio investasi. Oke, untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan yang keempat, yaitu peningkatan proses investasi atau improving the investment process. Nah, di dalam tahap yang keempat ini, organisasi akan menggunakan beberapa teknik evaluasi untuk melihat perbaikan-perbaikan yang bisa diterapkan di dalam investasi TI maupun portofolionya. Ya, jadi organisasi akan menggunakan beberapa teknik evaluasi yang bisa digunakan untuk melihat apakah selama ini investasi TI yang dilakukan atau portofolio yang ada itu sudah memenuhi, artinya ketika dilaksanakan investasi TI-nya, maka investasi TI sudah sesuai dengan atau sudah mendukung visi misi maupun tujuan serta kebutuhan bisnis dari organisasi. Nah, kenapa organisasi itu harus memiliki suatu teknik evaluasi tertentu? Karena dengan menggunakan teknik evaluasi ini, maka organisasi akan mampu untuk merencanakan serta menerapkan suatu kegiatan deselection. Apa yang dimaksud dengan deselection? Yang dimaksud dengan deselection adalah untuk menghindari suatu investasi TI yang di situ dianggap tidak memberikan suatu value tertentu atau value yang positif. Atau di sini atau di slide itu didefinisikan sebagai investasi TI yang sudah kuno. Ya, jadi investasi TI yang sudah kuno yang artinya itu tidak akan digunakan lagi ke depannya. Selain itu, dengan adanya teknik evaluasi yang sudah dipahami oleh orang-orang yang atau oleh board yang tugasnya adalah untuk mengevaluasi kegiatan investasi TI yang ada di dalam organisasi, maka organisasi akan memiliki atau mengetahui mana investasi TI maupun portofolio yang memiliki risiko tinggi, serta juga memiliki nilai yang rendah. Kalau misalkan risikonya tinggi, nilainya rendah, maka ketika investasi itu diterapkan, bisa saja nilai risiko itu akan melebihi nilai investasinya, akan melebihi nilai manfaat yang didapatkan dari kegiatan investasi. Sehingga effort yang dikeluarkan oleh organisasi itu besar tetapi manfaatnya itu kecil. Nah, itu ternyata bisa dihindari dengan menggunakan teknik evaluasi tertentu. Nah, kegiatan untuk menggunakan teknik-teknik evaluasi di dalam menyeleksi investasi IT maupun portofolionya itu merupakan pendefinisian dari tahap yang keempat, yaitu peningkatan proses investasi. Oke, kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu tahap yang kelima, yaitu leveraging IT for strategic outcomes, yaitu memanfaatkan IT atau TI, teknologi informasi untuk hasil yang strategis atau untuk outcome atau manfaat yang strategis. Artinya di sini adalah pada tahapan ini organisasi itu telah memiliki suatu tahap kematangan yang paling tinggi atau sudah mencapai tahap kematangan investasi yang paling tinggi. Nah, tahap kematangan investasi yang paling tinggi itu dapat dicerminkan pada apa? Ketika organisasi sudah memiliki tahap yang paling tinggi, maka pada tahapan ini organisasi sudah mampu untuk melakukan yang namanya benchmarking atau membandingkan antara investasi teknologi informasi yang ada di dalam organisasi itu dengan investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terbaik di bidangnya. Jadi melalui tahapan ini maka organisasi akan bisa membenchmark atau membandingkan investasi yang sudah dilakukannya dengan investasi-investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain yang ternyata perusahaan itu merupakan perusahaan ternama di bidangnya atau perusahaan yang terbaik di bidangnya. Nah, kenapa kok harus dilakukan benchmark sih? Benchmark di sini itu memiliki suatu tujuan tertentu. Nah, kenapa sih harus dilakukan benchmark? Karena dengan melakukan benchmark, maka organisasi akan setidaknya memiliki terobosan-terobosan yang baru di dalam bidang teknologi informasi. Sehingga harapannya adalah terobosan-terobosan ini atau penerapan suatu teknologi yang baru misalkan, itu dapat memberikan
suatu atau merubah model bisnis dari suatu organisasi, atau di sini kalimatnya adalah dapat merubah dan meningkatkan kinerja proses bisnis dari sebuah organisasi. Sehingga harapannya adalah investasi IT itu dapat memberikan suatu competitive advantage bagi sebuah organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi lain yang serupa. Nah, oke, itu merupakan tahapan yang kelima atau tahapan yang paling tinggi di dalam framework ITIM. Oke, jadi kita sudah membahas tadi tentang beberapa konsep yang ada di dalam ITIM framework, mulai dari definisi dari ITIM framework, prinsip-prinsip di dalam ITIM, siklus hidup yang ada di dalam ITIM, sampai ke dalam tahapan-tahapan yang ada di dalam ITIM framework. Oke. Jadi semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Monggo kalau misalkan ingin didiskusikan pada forum diskusi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.